25 tahunan lebih. 25 tahun? Iya, lebih ini Mas. Masalahnya udah lama banget ini. Oh iya, sempat ramai. Di atas ini Mas ada sebuah gua itu. Gua Tegopati. Tersembunyi di bawah Bukit Tumpak Secuwo, tepatnya daerah Plosorjo, Dusun Jumber, Desa Kepiar, Kecamatan Purwantoro, Kabupaten Wonogiri. Terdapat wisata daerah air terjun Sanginan yang keindahan alamnya sangat memukau bagi siapa saja yang datang ke kawasan ini. Adanya tebing-tebing, batu karang, dan adanya goa. Sungguh pemandangan yang asri, lengkap dengan tanaman padi di ladang para penduduk di musim penghujan ini. Lantas, ada misteri apa di balik tempat wisata air terjun dan gua ini? Di sini, Bambu Wengker akan menguak sejarah misteri kedua tempat ini dalam Napak Tilas. Sebelumnya saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga dengan review ini nanti saya akan menguak apa atau dibalik misteri di tempat ini, yaitu yang namanya Sanginan, ya, Sanginan. Nah, ini adalah salah satu wisata alam yang sangat luar biasa. Nah, ini adalah termasuk salah satu air terjun Sanginan yang bertempat di Desa Sumber Kepiar, Purwantoro, Jawa Tengah. Sedulur, saya minta doa restu, semoga saya bisa mengungkap di balik misteri di Sanginan tersebut. Sebelumnya, saya minta izin sama Allah, semoga kita semua dari tim Bambu Wengker mendapat perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga ini menjadikan edukasi khususnya bagi masyarakat sini semua. Oke sedulur, kita ikuti perjalanan kami. Sebelumnya saya mau interaksi dulu sama beliau yang menunggu di tempat wisata Sanginan tersebut. Sebelum memasuki lokasi, beliau, Mbah Warno, selaku sesepuh dari Bambu Wengker, berinteraksi dengan penghuni di tempat wisata ini sebagai wujud takta krama dalam bertamu, sekaligus berkomunikasi mengenai misteri dan sejarah di tempat ini. Sedulur, ayo ikuti. Ini saya mau menuruni tempat air terjun. Assalamualaikum.
Ya agak lumayan ini, kalau nggak hati-hati kepeleset. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Oke sedulur, di sini kita berada di wisata air terjun Canginan. Tadi beliau Mbah Warno sudah melakukan komunikasi dengan yang penghuni di sini. Gimana hasilnya? Kita langsung tanyakan kepada beliau. Ya alhamdulillah, semua itu tidak lepas dari izin dari Allah Subhanahu wa taala, Kang ya. Semua itu atas ridha Allah. Semoga dengan review ini, atas kontak mata batin saya di tempat Sanginan ini, itu bisa menjadikan suatu kebenaran, dan semua itu atas izin Allah tentunya. Nah, gini Kang ya, kalau dari pengamatan saya tadi, saya komunikasi bersama beliau yang menunggu di air terjun Sanginan ini, itu namanya Pangeran Pambayun. Nah, Pangeran Pambayun. Iya, Pangeran Pambayun. Terus didampingi seorang istri, yaitu Putri Kenconowati. Itu sepasang. Terus juga ada salah satu, yaitu mungkin salah satu selir dari beliau, yaitu Putri Kenconowungu, Kang. Nah, tapi letaknya bukan di sini yang Kenconowungu, di pintu depan. Itu pintu depan. Terus dia memiliki salah satu putri di sini. Iya, punya satu putri. Biasanya itu sering main-mainnya di sini. Memang itu namanya Putri Andini. Nah, Putri Andini itu insya Allah gitu. Untuk kan berarti tempat ini ada kemistikan berarti ya? Iya. Mungkin adakah zaman dahulu mungkin ya, apakah ada sosok spiritual atau gimana yang lelaku di sini mungkin yang pertama kali, Mbak? Ada. Setelah saya kontak tadi, itu yang pertama kali itu lelaku tirakat di sini secara spiritual, karena beliau memang sudah tahu bahwa sebenarnya itu adalah sebagai sumber untuk mensucikan diri secara zahir, secara batin. Lelaku di sini sebelum dia itu melakukan perjalanan untuk naik ke puncak Gunung Cumbri, Kang. Nah, gitu loh, Kang. Tadi istilahnya itu sini itu adalah sebagai tempat masuk sebelum naik ke Gunung Cumbri puncak, itu terlebih dahulu mensucikan hati, juga lahirnya itu di tempat sini. Nah, supaya apa yang menjadi hajatnya ketika sudah melakukan di puncak Gunung Cumbri itu nanti akan diijabah sama Allah sesuai dengan keinginannya, gitu maksudnya. Nah, itu. Berarti ini, Mbak ya. Air terjun Sanginan ini adalah salah satu pintu bagi beliau-beliau ataupun orang-orang yang lelaku spiritual. Iya. Yang ada di Gunung Cumbri berarti harus lewat sini dulu. Harus lewat sini. Tapi sebenarnya gini, Kang. Ya. Untuk naik ke puncak Gunung Cumbri itu ada 3 pintu, Kang. 3 pintu. Nah, salah satunya di sini. Lah mungkin yang kedua belum tahu, Kang. Soalnya kan belum kita kunjungi. Nah, tapi yang satu ini sini, Kang, salah satunya itu mungkin ini untuk masuk yang bagian dari sebelah barat, Kang. Gitu loh, Kang. Nah, mungkin yang di timur dan yang di sebelah selatan mungkin juga ada. Ya, itu. Terus di sini itu juga ada kaitannya dengan kemarin yang kita kunjungi, yaitu Kedung Lele, Kang. Nah, itu ada ya. Nah, itu. Terus sesuai dengan pengamatan mata batin saya tadi di sini, itu waktu dulu itu duduknya di situ, Kang. Nah, itu. Di batu itu, Kang. Nah, di batu itu
pertama di situ, yang ada yang di situ. Ya. Batu itu yang di situ juga pernah. Nah, itu kalau yang di situ itu insya Allah waktu itu yang pertama kali yang melakukan pertapaan di sini itu namanya sesuai dengan mata batin saya itu Eyang Purbo Sasongko, Kang. Eyang Purbo Sasongko, ya itu dari Mataram. dari Mataram. Gitu. Jadi itu yang lelaku zaman dahulu. Zaman dahulu ya itu Eyang Purbo Sasongko itu dari Mataram. Mendapat atau gimana, Pak? ada abinya satu. Abinya satu itu tadi mengaku namanya Ki Beru. Nah, Ki Beru itu duduknya di situ, Kang. Nah, di tempat itu. Nah, Di belakang. ya itu. Lah. Terus di sini itu ada salah satu peliharaannya, Kang, burung, Kang. Burung. Iya, burung. Burung apa itu? Burung sesuai dengan pengamatan saya itu burung gagak, Kang. Burung gagak. Burung gagak, ya. Nah, burung gagak itu tempatnya itu di situ, Kang. Di gua itu, Kang. Ah, betul. Berarti itu adalah suatu sangkar, Kang. Iya, itu di situ. Itu juga tempatnya itu. Itu sangkarnya itu, Kang. Itu tadi keluarnya dari situ burungnya itu, Kang. Itu kalau rumah putrinya di dalam, Kang. Sama itu sebelah situ itu. Itu. Mungkin apakah ada pesan-pesan dari beliau-beliau penunggu di sini gitu? Ada, itu pasti. Soalnya memang saya mereview di tempat-tempat seperti ini, itu tujuan saya supaya apa yang saya review ini bisa menjadikan pemahaman sekaligus edukasi pada warga di sekitar sini, khususnya di desa Sumber Kepyar sini, supaya tahu apa yang menjadi pesan-kesan dari goib di sini, gitu loh, Kang. Nah, kalau sudah tahu nanti otomatis dari masyarakat sini itu pasti punya rasa kepedulian yang pertama. Kedua, akhirnya dari masyarakat ini bisa menjaga dari kesucian tempat-tempat ini. Nah, itu soalnya dimanapun tempat kalau tidak terjaga kesuciannya, tentulah di situ dia akan murka. Murka itu dalam arti tidak menjadikan suatu berkah dan akhirnya akan kembali seperti semula. Istilahnya itu ibarat orang jualan itu tidak laku gitu, Kang. Nah, gitu. Soalnya memang ini untuk mengenalkan kebesaran Allah Subhanahu wa taala, Kang. Nah, terus gini, Kang. Pesan-kesan yang disampaikan dari beliau Eyang Pambayun, yang Pangeran Pambayun di sini sekalian istri-istrinya itu yang pertama itu satu itu harus kalau ke sini itu dilarang membawa janur, Kang. Jadi pengunjung Janur, kesini iya. dilarang membawa Janur entah itu buat atau orang cari rumput atau apa, itu pokoknya nggak boleh pakai janur. Tali buat tali atau membawa janur. Kadang di sini kan ada apa itu sawah. Nah, sawah itu identik dengan kalau apa itu ngurit, Kang, ya. Lah ngurit itu kan pakai lidi. Lah itu sebenarnya pantangan, nggak boleh, Kang. Nah, itu nggak boleh, Kang. Nah, mungkin salah satunya itu satu. Secara filosofi itu pesan dari beliau, istilahnya itu orang itu kalau belum menikah itu tidak boleh melakukan perbuatan maksiat. Itu pesan yang paling luar biasa itu. Nah, gitu. Jadi sebelum janur melengkung tidak boleh melakukan segala sesuatu perbuatan maksiat. Itu pesan yang kedua. Nah, terus kalau ke sini itu ya tetap nggak boleh, pokoknya nggak boleh melakukan segala perbuatan yang dilarang lah, hendaknya untuk perbuatan-perbuatan maksiat sekecil apapun. Berarti dilarang membawa janur tadi itu berarti bisa dua versi, Mbak. Dua versi. Yang satu secara lahiriah, yang kedua secara makna tadi bahwa istilahnya itu janur pelengkung tadi. Iya, Istilahnya betul. janur pelengkung itu tadi. Jadi sebelum janur pelengkung, iya, tidak boleh melakukan perbuatan yang senonoh lah istilahnya. Apalagi di sini tempatnya tempat suci. Itu nggak boleh digunakan untuk perbuatan-perbuatan maksiat, khususnya para pengunjung-pengunjung mungkin yang terdahulu mungkin banyak yang melakukan maksiat ini, Kang. Pandangan saya gitu, Kang. Nah, itu sudah jelas ini. Kalau nggak sampai ke situ nggak mungkin. Mungkin sudah melebihi batas, Kang. Nah, makanya ini langsung kembali ke semula. Tapi di sini ada solusi, Kang. Nah, gitu loh, Kang, solusi lah. Ini pesan dari beliau itu adalah yang disukai kalau ingin membuka tempat ini menjadi ramai lagi. Satu, dijaga kelestarian dari alamnya itu.
sesuai dengan apa yang saya sampaikan tadi, itu pesan kesannya, pantangannya. Terus yang kedua yaitu di daerah sini itu mulai dari pintu masuk itu harus ditanami pohon palem, pohon palem Kang. Pohon palem. Itu. Palem itu menggambarkan itu adalah suatu simbol sebenarnya di sini Kang. Itu. Supaya istilahnya itu mendapat suatu pujian. Dalam arti memuji kebesaran Allah. Nah, itu. Makanya saya menghimbau khususnya masyarakat ini muda-mudi supaya hatinya tergerak. Nah, juga masyarakat tempat ini hatinya tergerak dengan adanya kunjungan dari tim Bambu Wengker ini bisa menjadikan wawasan atau edukasi untuk kedepannya supaya menjadi lebih berkah lagi. Sekaligus saya memberitahu alangkah baiknya tempat ini bisa dijadikan wisata dengan satu syarat, setiap pinggir-pinggir jalannya itu harus ditanami pohon palem Kang. Nah, pohon palem seperti membentuk jalan gitu loh Kang. Nah, itu adalah kesukaan dari Putri Andini tadi. Nah, itu. Kalau di sini kan yang tua istilahnya Putri Kencono Wati. Ya, jadi itu pesan yang paling luar biasa tadi Kang. Kira-kira wisata air terjun Canginan ini sudah dibuka berapa tahun ini Mas? Ya ini kurang lebih ya adalah 25 tahunan lebih. 25 tahun? Iya lebih ini Mas. Masalahnya udah lama banget ini. Jadi dulu itu rame ya, sempat rame? Oh iya sempat rame. Tapi sekarang menjadi sepi ini ya? Sepi. Selain air terjun ini mungkin ada lagi apa wisata apa lagi di sini? Gua Mas. Gua? Iya gua. Berarti di sekitar sini atau di mana ini? Di atas ini Mas ada sebuah gua itu. Namanya gua apa itu? Gua Tegopati. Oke, Dulur. Di sini selain air terjun Canginan ini di sini juga ada gua. Kata beliau Masnya ini tadi namanya Gua Tegopati. Kita akan menuju ke sana. Kita akan review ke sana bersama Mbah Harno. Bambu Wengker dan tim melanjutkan perjalanan menuju Gua Tegopati. Dibantu warga sekitar, kami berusaha masuk ke dalam gua yang akses jalannya kira-kira cuma 20 cm di tepi tebing yang berada di samping mulut gua ini. Sungguh ekstrim. Kami harus sangat berhati-hati untuk masuk ke dalam gua ini. Sesampainya di dalam gua, tiada kata lagi yang bisa kami ucapkan selain hanya rasa kagum atas semua kebesaran Sang Maha Pencipta alam semesta. Ini saya masuk ke gua. Ini
naiknya sekitar ada 6 meter lur, ini lur. Jadi memang jalannya itu cuma sekitar 20 cm. Ini tadi menyisir dari samping, dari tebing. Alhamdulillah kami bisa masuk. Ini di situ ada tangga. Itu yang masuk ke situ. Itu ada empat seperti gini lur. Jadi empat tangga itu yang di atas itu lur. Nah, itu yang menutupi dari lubang celah goa tersebut itu. Ini luar biasa sangat, saya kagum ini lur. Soalnya memang ini semua atas kebesaran Allah dan semua juga pun atas kekuasaan Allah. Ini sedemikian rupa bentuk guanya sangat luar biasa juga, berbagai macam batu-batu. Ini batu-batuan seperti geligir-geligir, pokoknya sangat luar biasa lur. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Semua hanya kebesaran Allah. Setelah kami rasa sudah cukup untuk berkunjung masuk di dalam gua, kami kembali turun ke bawah. Rasanya kurang nyaman kalau kita membuka misteri di dalam gua. Gimana Mbah, menurut panjenengan soal gua ini? Luar biasa, juga luar biasa. Ini tadi setelah saya lihat dari mata batin saya, memang gua ini adalah sebagai pintu untuk wilayah Jawa Timur. Jadi ada hubungannya dengan Jawa Timur, dengan Jawa Tengah. Yang sebenarnya ini adalah ada satu nama, termasuk ini adalah Suryonegoro, Eyang Suryonegoro. Eyang Suryonegoro. Surya itu adalah suatu sinar yang menyinari, berarti negara itu adalah suatu dunia, berarti negara yang menyinari dunia. Nah ini adalah ini sebenarnya ada 4 penjuru ini Kang. 4 penjuru ini. Nah, ini adalah bagian dari yang menghadap ke timur. Terus mungkin yang di istilahnya itu ini ada tembusannya dengan Kang. Keraton Solo Kang. Berarti ini adalah suatu pintu gerbang gaib yang menuju ke 4 penjuru. Ke 4 penjuru. Salah satunya ke Solo itu. Iya, ke Solo. Ke Solo berarti kan ke barat. Ya. Ini yang ke timur. Mungkin yang utara juga ada, selatan juga ada Kang. Nah, gitu loh Kang. Nah, makanya ini luar biasa sekali Kang. Nah, itu adalah maksudnya itu adalah sebagai pintu gaibnya seperti itu. Mungkin dari segala yang mengandung makna atau filosofi dari nama tersebut itu adalah sebagai istilahnya itu sebagai pagar bumi juga, gitu loh. Itu penjaga, termasuk penjaga dari 4 penjuru. Soalnya yang sebelah timur itu kan ini kan termasuk juga masuk kawasan sebelah timur itu tadi Gunung Cumbri ya. Oh, iya. Gunung Cumbri. Oh.
Ya, mungkin cuma itu yang saya kuat tadi, Kang. Saya cuma ingin mengenalkan ada mistik apa atau apa itu perjalanan apa, ternyata di situ tadi, yaitu tadi yang di sini cuma mengatakan sebenarnya tidak pangeran juga tidak, yang juga tidak, tapi cuma Suryanegara. Suryanegara gitu tok, Kang. Jadi enggak mengaku gelar itu, enggak, ini gua Suryanegara. Nah, itu. Tapi ada kaitan dengan Keraton Solo, cuma itu tok tadi. Suryanegara itu tadi ya namanya? Iya, sebenarnya ini adalah gua Suryanegara. Nama Tegopati itu masyarakat atau mbah-mbah dulu yang menamakan gitu berarti? Ya bisa juga ini ada kaitan dengan filosofi. Sebenarnya nama Tego itu kan berarti kan tega. Iya. Pati itu sebenarnya mati. Itu sebenarnya bukan seperti itu. Istilahnya itu gini. Istilahnya itu pesan-kesan dari bahasa tersebut itu adalah orang itu istilahnya itu ada yang istilah ikhlas. Tega itu kan berarti ikhlas. Tego itu bahasanya bukan cuma segera tega. Tega itu secara negatifnya, tapi secara positifnya itu adalah ikhlas. Nah, jadi orang itu kalau sudah dalam melakukan suatu perjalanan itu harus lewat ikhlas hati. Istilahnya itu mati urip itu keduwene Gusti Allah. Nah, gitu kan namanya Tegopati itu hakikat dari filosofi urip mati keduwene Gusti Allah. Kalau sudah masuk ke dalam goa yang artinya Suryanegara sing madangi jagat, wong urip nang nggone alam donya iki kudu iso nrimo lan kudu ikhlas. Wani mati ning dalan kebecikan kanthi kelawan nyupri ridane Gusti Allah. Itu filosofi dari sini. Nah, Solo itu adalah satu. Nah, gitu loh, Kang. Nah, jadi harus punya prinsip. Nah, makanya saya itu satu. Hidup mati hanya Allah, satu. Nah, gitu loh maksudnya. Makanya Suryanegara. Nah, sudah jelas toh? Nah, jadi manusia itu hidup di dunia ini dalam keadaan sendiri, maksudnya ya jati diri kita nggak mungkin, walaupun meskipun kembar ya tetap satu raga, nggak mungkin ya itu maksudnya gitu. Jadi kalau sudah mendapatkan suatu pencerahan, istilah orang itu sudah di dunia ini harus bisa merelakan atas segala sesuatunya dalam kehidupan, berserah diri pada Allah Subhanahu wa taala, dan hidup mati hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, cuma itu. Sudah so? Nah, inilah filosofi dari gua ini tadi. Suryanegara. Itulah dulur, sangat dalam sekali ternyata filosofi dari gua Suryanegara atau gua Tegopati ini. Nah, mungkin ada sedikit pesan lagi Mbah untuk masyarakat sini supaya lebih ini lagi tentang wisata ini. Ya sebenarnya ada banyak sekali. Pokoknya yang jelas orang yang sudah pernah melakukan maksiat di sini hidupnya sengsara. Itu sudah jelas, bisa dibuktikan itu. Barangkali ya mungkin nggak bisa main-main ini sebenarnya. Tapi kalau sudah bisa menjaga, makanya di sini itu sebenarnya menjadi suatu berkah bagi masyarakat sini. Nah itu loh, Kang. Cuma tinggal masyarakatnya itu bisa menjaga dari kelestarian alamnya, juga harus bisa menjaga dari perbuatan-perbuatan maksiat orang-orang yang datang ke sini untuk menyalahgunakan dalam tempat tersebut. Ini kalau dibersihkan, waduh, luar biasa sekali, Kang. Ini suatu berkah. Misalkan ini dari masyarakat sini, pokoknya ini bisa istilahnya itu dibangun baik terus ini kan, waduh, saya sudah nggak bisa ngomong, Kang, ini, Kang, soalnya, Kang, sangat luar biasa sekali. Guanya ada, air terjunnya ada, pokoknya oke lah. Tinggal masyarakatnya juga pemerintah desa peduli apa tidak dengan tempat ini. Nah itu saya kira gitu, Kang. Terus perkawis saweripun kula mboten ngungkap amargi sedaya didamel kesaenan mungguhi masyarakat mriku sing jelas niku ingkang jagi wonten kedungipun. Ngoten. Tujuane kula namung sing kencana wungu. Nggih. Itu sampean nyritakne niku kula pun nyandak. Oh nggih niku. Soale nggih dinyanteni nggih tiyang sepuh. Oh ngoten. Nah ingkang nyuwun ditanemi wit palem niku wau nggih Putri Kencana Wungu menika. Ngoten niku.
Ning nek niku kula nggih nampi Mas. Dongenge tiyang sing nyanjane kula niku sing cara njagi enten ngarepan niku nggih Kencana Wungu. Kencana Wungu nggih niku teng pintu gerbang. Nggih to? Nggih. Nggih ngaten niku wau sesuai kalih pesene niku wau. Lek didamel teng mriku sepindah mboten angsal ndamel janur. Secara lahir niku tiyang mriku niku misalkan murid pantun niku mboten angsal ndamel beto tali janur niku sepindah. Kaping kalihipun istilahipun niku mriku niku wau menawi dereng dados pasangan suami istri niku pesene niku tidak boleh melakukan perbuatan maksiat. Maksudipun ngoten. Nah, murkone mriku niku wau niku nesu lek tempat mriku niku didamel perbuatan maksiat. Misalkan bocah pacaran tumindak mboten bener niku mriku nesu. Nah, lah niku sing nutupi sing saged ndadosaken murkone tenggene masyarakat mriki. Ngoten. Intinya niku maneh Dek Kolomben nggih kathah tiyang bocah nakal-nakal niku. Ya nggih. Bocah sekolah-sekolah ado-ado niku lho Mas. Nggih. Ini kok ngeten nggih Mas. Sing dalange kula niku nggih niku. Namung setunggal Kencana Wungu niku. Cara omah riki niku kula wonten sing jaga wonten Nggih. Berarti ingkang dipun sumerpi namung setunggal niku. Ternyata setelah kula kuwak ternyata nggih niku wau, ngoten niku wau. Dados niku termasuk salah beberapa penunggune teng mriku. Sejatosipun gua landak niku ingkang rong sing sebelah sing alit-alit niku. Tapi lek sing nginggil menika niku asmane Guwa Suryanegara. Niku Guwa Suryanegara niku wau wonten hubunganipun kaliyan Kraton Solo. Ngoten niku wau. Lah teng mriku niku wau nggambaraken wonten sekawan penjuru Pak Di. Dados madhep ngetan, madhep ngulon, madhep ngalor, madhep ngidul. Ning tembusane ngapunten ngoten salah sawijine termasuk pintu gerbange nggih mriki. Ngoten. Nah, terus sejarah kuaan kula niku wau sinten kemawon menawi badhe lelampahan tenggene Gunung Cumbri, salah satune syaratnya harus kedah adus tenggene lelaku tenggene napa niku wau? Walanda. Sangenan niku wau. Supadosa saged ketampi anggenipun nyenyuwun dhateng kersane Gusti Allah wonten tumpak Cumbri menika. Ngoten. Kalau kula riyen sidang kula Mas. Mlebu ngoten dugi dhuwur. Nggih, nggih niku. Sirwane ya guru mak miskun rujukan ngoten metu pinggir ngoten. Gagak niku riyen mriki pripun anu wonten apa mboten? Gagak. Lah nggih. Ini sakniki pun mboten enten. Lah nggih. Pun enten kok puluhan tahun ya mboten. Ngeten Mas, icale gagak. Nggih. Elo niki ical. Nyaman elo niki. Kalih kuburan ngantong mriku karan kuburan sumur ditebang niku. Niku riyen niki elone sik gedhe. Nggih, nggih. Enten niku gagak niku enten. Oh, wonten nggih. Wonten. Oh. Muga pun kelingan kok. Nggih, nggih. Iki benjang mbok nang terjan jaman niku saged dados wisata ya. Nggih, nggih. Napa niku sing penting sedaya krana Allah Kang nggih. Niki wau syarate mboten pikantuk beto janur. Nggih. Niku terus dijogo alame mboten rusak. Terus mboten angsal tiyang niku teng mriku tumindak sak penake dhewe. Wong ura-uraan. Nggih, ura-uraan utawa wong maksiat lah intine ngoten niku. Terus kalih ditanemi tanduran palem kok niku pun. Kodrate lho Mas, kise kula niku kok mboten ngomong tuh. Kodrate nenten bocah guru-guru. Kula parani, pokoke nek senes lare mriki mbon apal. Lah nggih. Omahmu ngendi le kula teka. Kula mriko Mbah, engko nek adus ning kono aja njegur gedung lumpang ya lho. Nggih. Bahaya lho ya. Lah masak pring sak uder Mas. Nggih. Sanginang kalih Cumbri niku cara kayane dhuwur pundi. Nggih dhuwur Cumbri. Wong mriku niku istilahnya pintu. Dados ngeten anu Mbah Gong. Kula kan pun matur. Tiyang niku menawi badhe lelaku topo tenggene puncake Cumbri, niku syarate kedah sesuci. Lahir batine wonten mriku riyin. Sasampunipun sesuci teng mriku baru budal tenggene
pucuke Gunung Cumbri. Ler Cumbi. Nggih. Niku nak etan biaban niku Jati Layon. Nggih. Jati Wekas, Nggih. Tumpak Sidowaya, Tumpak Secuwo, Tumpak Swangon niku ya, Pak. Suwangun ke Mbah Kaleng. Kulon niku sing kulon kan Tumpak Semaur. Kulon iki ke Poh Pondok. Seduwo ke iki sing diko nyanyi wau. Niku ler kalian niku seduwo. Niku Jati Layon. Jati Layone kulon iki. Patu Bantal. Nggih, nggih. Niku kula glundunge nganti dugi ngisor niki nggur main niki. Ya diglundungne. Diglundungne IP-mu semo ya bali neh mu. Bali turun dhuwur melih pendak dina pendak mriku melih. Saiki ijek. Patu Bantal niku. Oh. Nggih, nggih sing tengene ngandhape Jati nika. Jati. Oh, nggih. Niku nggih. jaman harta kula glundunge dugi nggur main niki. Nggih. Esuk kula nanti mriku melih. Nggih. Ning Ngoten Mas. ya ora ganggu wae diglundungne dulurmu semo ae, semo IP-mu. Nggih, kula nate mriko sepindah, tapi waktu niku kula dereng dolanan ngeten iki. Nggih. Dan dados waktu niku kula tasih pados selone didamel bonsai. Insyaallah mangke sanes wekdal, insyaallah mangke kula kunjungi mriko ngoten niku. Niku kok kaya termasuk kaitane napa ngoten. Nggih wonten, sedaya wonten. Jati Niku- Wekasnya sing etan. Nggih. Kayak biyen telanjake mbahmu buyut. Tegalih kono. Biyen tegalih rak kono. Niku nggih istilahnya kan pitutur. Kawastanan Jati Wekas niku kan pitutur. Wekas-wekase Ngeten. Dadi pitutur sing ditujokake marang sinten mawon sing badhe lelaku. Badhe nglampahi wonten lelaku wonten daerah mriki. Ya, tumrate ngoten niku lho. Dadi Jati Wekas niku. Lah terus sing sejatine pribadi, Wekas niku nggih janjine awake dhewe. Kowe kudu tak janji lek mrono kowe kudu lelaku ngene-ngene iki, aja tumindak sing ngene-ngene iki. Maksudnya kan ngoten. lah sing layon-layon iki ya karo Jati Layon iki sing kulon Watu Bantal kuwi. Sejatosipun sejarah kathah mriki niki wong begitu kula buka mriki ternyata niku wau medal patang penjuru sing kula wastani patang penjuru niku apa ngoten lho. Berarti kan tasik mriki niki sing kula kowak mungkin sing sebelah etan, sebelah lor, sebelah kulon duka. Niku sebelah kidul. Itulah tadi sekilas sejarah misteri yang ada di air terjun Sanginan dan juga Gua Tegopati atau Gua Suryo Negoro. Semoga bisa menjadikan wawasan dan juga peringatan khususnya bagi para pengunjung yang datang ke tempat wisata ini. Sekian Napatilas kali ini bersama Bambu Wengker. Salam Rahayu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.